Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan impuls dan momentum. Nomor 5, sebuah bola bermasa 4 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 6 meter per second dan mengalami tumbukan elastis sempurna dengan bola bermasa 2 kg yang juga bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per second. A. Tentukan kelajuan masing-masing bola setelah tumbukan. B. Buktikan bahwa energi kinetiknya kekal. Jadi di sini diketahuinya ini masa yang pertama, jadi di sini M1-nya yaitu sama dengan 4 kg. Kemudian ini bergerak ke kanan dengan kelajuan 6 meter per second, berarti kanan ini positif. Jadi di sini V1-nya yaitu positif 6, jadi di sini 6 meter per second. Kemudian ini masa yang kedua, jadi di sini adalah M2-nya yaitu sama dengan 2 kg. Kemudian M2 bergerak ke kanan juga, jadi kecepatannya adalah ini, jadi V2-nya adalah positif 3, jadi 3 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah kelajuan masing-masing bola. Jadi di sini V1 aksen, jadi di sini kelajuannya ini setelah tumpukan berarti V1 aksen dan V2 aksennya yaitu sama dengan berapa? Ini adalah yang A-nya. Kemudian yang B-nya adalah energi kinetiknya. Jadi buktikan energi kinetiknya. Berarti ini yang kita cari adalah energi kinetiknya. Jadi sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi yang A ini adalah kelajuan masing-masing bola. Jadi kita gunakan rumus hukum kekal momentum. Jadi momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum sesudah tumbukan. Jadi kita gunakan rumus ini. Jadi di sini adalah M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2. Ini momentum sebelum tumbukan. Kemudian di sini sama dengan momentum setelah tumbukannya adalah M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Kita masukkan angkanya. Jadi M1-nya adalah 4. Jadi di sini 4 dikali dengan V1-nya adalah 6. Jadi ini 6 ditambah dengan M2-nya adalah ini 2. Jadi 2 dikali dengan V2-nya adalah ini 3. Jadi di sini 3. Kemudian di sini sama dengan M1-nya 4. Jadi 4 dikali dengan V1 aksennya. Kemudian ditambah dengan M2-nya yaitu ini 2. Jadi di sini 2 dikali V2 aksen. Jadi V1 aksen dan V2 aksen ini yang kita cari. Ini kita hitung, jadi 4 dikali 6 ini 24, kemudian ditambah dengan 2 dikali 3 adalah 6, kemudian di sini sama dengan 4 V1 aksen ditambah dengan 2 V2 aksen. Jadi persamaannya menjadi seperti ini kita jumlahkan 24 ditambah 6 adalah 30, jadi di sini 30 sama dengan 4 V1 aksen ditambah dengan 2 V2 aksen. Ini kita balik jadi persamaannya yaitu 4V1 aksen ditambah dengan 2V2 aksen sama dengan 30. Jadi persamaan yang pertama adalah ini. Kemudian kita cari persamaan yang kedua terlebih dahulu. Jadi di sini karena tumbukannya adalah ini elastik sempurna, berarti koefisien restitusinya atau di sini adalah E-nya yaitu sama dengan 1. Karena elastis sempurna berarti koefisien restitusi yaitu sama dengan 1. Rumus dari koefisien restitusi ini adalah min delta V aksen per delta V ini sama dengan 1. Jadi rumus koefisien restitusi adalah ini. Kita uraikan di sini. Jadi di sini adalah min karena delta V aksen berarti di sini dalam kurung V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen. Kemudian di sini per ini delta V berarti di sini adalah V2 dikurangi V1. Ini hasilnya adalah 1. Jadi karena elastis sempurna di sini hasilnya adalah 1. Ini kita masukkan. Jadi yang kita cari adalah ini kita kalikan dengan minus. Jadi di sini min V2 aksen kemudian minus dikali minus jadi positif jadi plus V1 aksen. Kemudian per V2-nya adalah ini 3, jadi di sini 3 dikurangi dengan V1-nya adalah ini 6, jadi ini dikurangi dengan 6 sama dengan 1. Maka hasilnya di sini ini kita balik karena yang di sini minusnya V2 aksen berarti V1 aksen yang positif berarti di sini adalah V1 aksen kemudian min V2 aksen sama dengan ini 3 dikurangi 6 ini hasilnya adalah
min 3, jadi 3 dikurangi 6 ini hasilnya min 3, kemudian min 3-nya ini kita pindahkan ke sini jadi dikali dengan 1, berarti di sini sama dengan min 3. Jadi persamaan yang keduanya adalah ini. Berarti kita eliminasi dengan ini. Jadi kita cari V1 aksen dan V2 aksennya dengan cara eliminasi. Ini V yang keduanya V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen sama dengan min 3. Ini kita samakan terlebih dahulu koefisiennya. Jadi di sini 2, ini kita jadikan 2, ini supaya sama koefisiennya. Jadi kita eliminasi terlebih dahulu yang V2-nya ini agar lebih mudah. Jadi yang kecil, jadi di sini dikali 1, di sini dikali 2. Maka hasilnya di sini, jadi kita turunkan di sini, jadi hasil dari perkalian ini yaitu 4 V1 aksen ditambah dengan 2 V2 aksen sama dengan ini tetap 30. Kemudian ini dikali 2 jadi 2 V1 aksen dikurangi dengan 2 V2 aksen. Kemudian ini 2 dikali 3 adalah min 6. Jadi di sini adalah min 6. Jadi kita eliminasi yang V2-nya. Berarti di sini ini plus dan minus, berarti di sini supaya jadi 0 adalah dijumlahkan. Jadi dijumlah. Jadi di sini hasilnya ini 4 tambah 2 adalah 6. Jadi di sini 6 V1 aksen. Ini sama dengan jadi 30 ditambah min 6. Jadi 30 dikurangi 6 ini adalah 24. Berarti V1 aksennya adalah sama dengan 24 per ini 6-nya dipindahkan bawah, jadi per 6. Jadi 24 dibagi 6 adalah 4. Jadi 4 meter per second. Ini V1 aksennya, 4 meter per second. Kemudian kita cari V2 aksennya, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi V1-nya sudah ketemu, jadi di sini adalah 4 dikurangi dengan V2 aksen sama dengan min 3. Berarti ini min V2 aksennya adalah sama dengan min 3, ini 4-nya dipindah ke sini, jadi min 4. Maka hasilnya di sini, min V2 aksen adalah sama dengan min 3 dikurangi 4, jadinya min 7. Jadi di sini min 7. Berarti V2-nya, jadi V2 aksennya adalah sama dengan, ini minusnya bisa dihilangkan, jadi ini bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi 7 meter per second. Jadi V2 aksennya adalah 7 meter per second. Jadi ini jawaban yang A. Jadi kelucuan masing-masing bola adalah V1 aksennya adalah 4 meter per second dan V2 aksennya adalah 7 meter per second. Kemudian kita jawab yang B, yaitu buktikan bahwa energi kinetiknya kekal. Jadi kinetik ini energi kinetik sebelum tumbukan dan energi kinetik sesudah tumbukan. Jadi kita hitung di sini energi kinetik sebelum tumbukan terlebih dahulu. Jadi di sini adalah EK sebelum tumbukan jadi sama dengan ini rumus dari energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Jadi di sini adalah benda satunya. Jadi ini m1 dikali dengan m1 kuadrat. Jadi ini sebelum tumbukan. Jadi m1 v1 kuadrat. Kemudian ditambah dengan setengah m2 dikali v2 kuadrat. Ini sebelum tumbukan. Jadi ini kuadrat. Jadi kita hitung. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan ini M1-nya. Kita lihat di sini M1-nya 4 dan V1-nya adalah 6. Jadi kita masukkan sini. Jadi di sini 4 dikali dengan 6 kuadrat. Jadi 6 kuadrat ditambah dengan setengah. Ini kita lihat M2 dan V2-nya. Yaitu ini M2-nya 2 dan V2-nya adalah 3. Kita masukkan sini. Jadi di sini dikali dengan 2. Kemudian dikali dengan V2-nya adalah 3. Jadi 3 kuadrat. Ini kita hitung sama dengan ini setengah dikali 4, jadi 4 dibagi 2 adalah 2, jadi 2 dikali dengan 6 kuadrat adalah 36, kemudian ditambah dengan ini setengah dikali 2 adalah 1, jadi ini habis, jadi ini hasilnya 1 dikali dengan 3 kuadrat adalah 9. Maka di sini sama dengan 2 dikali 36 adalah 72, kemudian ditambah dengan 1 dikali 9 adalah 9. Hasilnya di sini sama dengan 72 ditambah 9 adalah 81. Jadi 81 Joule. Ini energi kinetik sebelum tumbukan, yaitu 81 Joule. Kemudian energi kinetik setelah tumbukan, jadi EK aksen, yaitu sama dengan setengah dikali M1 V1 aksen kuadrat. Kemudian ditambah dengan setengah M2 dikali V2
aksen kuadrat. Maka kita hitung di sini sama dengan setengah dikali dengan M1-nya. Jadi M1-nya adalah ini 4. Jadi di sini 4 dikali dengan V1 aksennya. Ini V1 aksennya adalah 4. Jadi di sini adalah 4. Jadi 4 kuadrat. Kemudian ditambah dengan setengah dikali dengan M2-nya. Jadi ini M2-nya yaitu 2. Jadi di sini adalah 2 dikali dengan V2 aksennya. Jadi V2 aksennya adalah ini 7 meter per second. Jadi di sini adalah dikali dengan 7 kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan setengah dikali 4. Jadi 4 dibagi 2. Jadi di sini hasilnya 2. Jadi ini 2 dikali dengan 4 kuadrat adalah 16. Kemudian ditambah dengan setengah dikali 2, jadi 2 dibagi 2 adalah 1, jadi 1 dikali dengan 7 kuadrat ini adalah 49. Hasilnya di sini sama dengan 2 dikali 16 adalah 32, ditambah dengan 1 dikali 49 adalah 49. Hasilnya di sini sama dengan 32 tambah 49 adalah 81. Jadi 81 Joule. Jadi ini energi kinetik setelah tumbukan. Jadi di sini sebelum tumbukan hasilnya 81 dan setelah tumbukan adalah 81. Jadi ini hasilnya sama. Berarti hasilnya adalah terbukti. Jadi terbukti bahwa energi kinetik sesudah dan sebelum adalah kekal. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai impuls dan momentum.